Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan teori tentang OpenCRX. OpenCRX adalah framework yang digunakan untuk aplikasi di dunia bisnis. OpenCRX merupakan solusi terbaik dari OpenCRM untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang saling berhubungan. Koordinasi perusahaan yang luas dari penjualan, pemenuhan penjualan, pemasaran, dan aktivitas pelayanan kepada pelanggan, mitra atau klien, pemasok atau perantara. OpenCRX memiliki banyak fitur grup yang dapat digunakan untuk mengelola email, kontak, dan kalender, sehingga pengguna mengelola jadwal kunjungan mereka dengan jadwal klien. Semua email dapat diakses dengan email klien. Pada OpenCRX juga memiliki akun manajemen. Akun manajemen yaitu OpenCRX menyediakan kepastian pandangan dari pelanggan di seluruh kontak, kegiatan, produk dan status, dan juga memiliki jaringan penjualan yang memungkinkan kelompok Anda untuk fokus pada penawaran yang menguntungkan mengenai informasi penjualan yang konsisten, pelacakan dan kemajuan, serta kesepakatan semua interaksi. Pada OpenCRX juga memiliki kegiatan manajemen di mana mengkoordinasi jaringan kerja di proyek-proyek besar, melacak dan memantau semua kejadian dan kegiatan kelompok yang terkait dengan proyek dan struktur kegiatan Anda dengan aktivitas pelacak. Untuk mempelajari OpenCRX yang telah dijelaskan tadi, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu JSP, UML, dan XML agar kita lebih mengerti struktur proses dari OpenCRX tersebut. Apa itu JSP? JSP adalah suatu teknologi web berbasis bahasa pemrograman Java dan berjalan di platform Java, serta merupakan bagian teknologi J2EE atau Java to Enterprise Edition. JSP sangat sesuai untuk menangani presentasi di web, sedangkan J2EE merupakan platform Java untuk mengembangkan sistem aplikasi enterprise dengan dukungan API atau aplikasi programming interface yang lengkap dan portabilitas, serta memberikan sarana untuk membuat suatu aplikasi yang memisah antara bisnis, logik atau sistem, presentasi, dan data. JSP merupakan bagian dari J2EE dan khususnya merupakan komponen web dari aplikasi J2EE secara keseluruhan. J2SP bersifat server-side yang berarti bahwa proses pengerjaan skrip berlangsung di server, bukan di browser komputer klien. Saat browser memanggil berkas JSP, browser mengirim permintaan ke web server, kemudian web server yang telah menjalankan mesin JSP akan mengeksekusi setiap skrip yang ada dan mengompilasinya menjadi server. Setelah itu hasilnya baru kembali ke browser yang aktif pada komputer klien. JSP juga menggunakan Apache Tomcat sebagai salah satu web server yang mendukung agar bisa menjalankan file-file JSP yang berbasis Java. Diperlukan web server yang mampu memproses Java atau minimal JSP engine yang dapat terintegrasi dengan web server. Kemudian XML, Extensible Markup Language. XML merupakan bahasa web turunan dari SGML atau Standard Generalist Markup Language yang ada sebelumnya. XML hampir sama dengan HTML, di mana keduanya sama-sama keturunan dari SGML. Secara sederhana, XML adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memanipulasi dokumen secara terstruktur. Secara teknis, XML didefinisikan sebagai salah satu meta markup yang menyediakan format tertentu untuk dokumen-dokumen yang punya data terstruktur. Keuntungan XML yaitu dapat ditukar atau digabungkan dengan dokumen XML lainnya, memungkinkan pemrogram yang lebih baik maka dibuat suatu software pengolah XML, memisahkan data dan presentasi yang akan direpresentasikan dalam XML. Pencarian data cepat karena XML merupakan data dalam format yang terstruktur, plain text dan platform independen untuk pertukaran data. Kemudian UML, Unified Modeling Language, adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. Karena UML ini merupakan bagian visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasis pada paradigma berbasis pada object oriented.
Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model elemen, dan general machine. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. Beberapa view jenisnya dalam UM antara use case view, logical view, component view, development view. Kemudian ada juga use case view, mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan eksternal. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user dan sistem lainnya. Kemudian ada logical view, di mana logical view itu mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain. Kemudian ada component view. Component view itu untuk mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan model komponen yang merupakan tipe lain dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungan juga. Kemudian ada coherence view, membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. Kemudian ada deployment view, yaitu untuk mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat dan bagaimana hubungan dengan yang lainnya. Kemudian juga ada diagram, di mana diagram itu terdapat beberapa jenis, yaitu ada use case diagram dan class diagram. Kemudian juga ada komponen diagram dan deployment diagram, dan stats diagram dan secure diagram. Dan juga ada collaboration diagram dan activity dari diagram. Mungkin itulah sedikit dari teori yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dumelita Sari akan menjelaskan proses pada OpenCRX, di mana pada kesempatan ini saya akan masuk pada loginnya terlebih dahulu dengan guest, dan kemudian passwordnya juga guest. Nah, berikut halaman home pada OpenCRX, di mana terdapat beberapa fitur yang dimiliki OpenCRX. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur mengenai home, kemudian manage account, manage activities, kemudian sales, dan products pada proses OpenCRX. Yang pertama kita akan masuk pada manage account-nya. Manage account ini berfungsi sebagai OpenCRX yang menyediakan kepastian untuk para pelanggan di seluruh kontrak, meliputi kontrak kegiatan, kemudian produk dan status, di mana manajemen accounts ini membuat para karyawan untuk membangun yang lebih lengkap. Ada sistem manajemen accounts, membangun lebih lengkap, yaitu hubungan yang lebih menguntungkan dengan mengerti keadaan yang sebenarnya. Kemudian manage activities. Kemudian pada manage activities, kegiatan manajemen di dalam proses ini meliputi jaringan kerja di proyek-proyek besar, melacak dan memantau semua kejadian dan kegiatan kelompok yang terkait dengan proyek dan struktur kegiatan dengan aktivasi pelacakan. Di sini kita bisa melihat beberapa fitur mengenai manage activities. Di sini juga kita bisa mengelola meeting rooms, kemudian emails, tugas dan meeting. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan fitur ponsel, public dan guest private. Nah, kemudian kita masuk pada fitur sales. Kemudian kita masuk pada product. Pada OpenCRX ini, selain mengelola produk harga dan daftar harga, pada OpenCRX ini dapat membangun produk yang lebih kompleks didasarkan pada produk yang lebih sederhana. OpenCRX mendukung seluruh susunan keuntungan produk seperti desain penawaran produk, dan ditambahkan atau mengubah pada saat waktu yang berjalan lebih cepat.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ihsan Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang OpenChairX, yang dimana menu yang akan dibahas adalah beberapa root yang ada di login admin root. Kita akan masuk username-nya sebagai admin root, passwordnya juga sama. Selanjutnya kita akan bertemu dengan tampilan dari account root itu sendiri, yang dimana ada beberapa menu yang bisa kita akses, yaitu adalah administration. Administration ini juga berisi komponen configuration yang bisa kita buat. Nah, kita bisa isikan misalnya komponen yang akan kita konfigurasi itu bernama Ihsan, deskripsinya adalah admin. Kita akan klik new. Ya, di sini sudah jadi administration Ihsan dengan deskripsinya dia admin. Selanjutnya ada WOMS. WOMS di sini merupakan standar-standar yang ada di OpenChairX. Kita bisa menambahkan unit of measurements, juga bisa mengeditnya. Juga ada action untuk diekspor ke Excel atau XML. Selanjutnya ada code. Code sini adalah beberapa kode yang ditambahkan oleh admin untuk mengatur dari root user itu sendiri. Contohnya di sini kita lihat ada text bundle. Text bundle di sini bisa kita edit. Nah, berisi tentang permission dari teks itu sendiri. Kita juga bisa menambahkan kode value container di sini. Selanjutnya ada security realm. Security di sini mempunyai fungsi yaitu membagikan beberapa account yang ada di dalam ChairX ini untuk memiliki hak akses sebagai apa. Misalnya di sini ada ada administrators yang dia juga hak aksesnya sebagai administrator. Ada admin root sebagai admin root, dia akan masuk ke root yaitu admin root, dan selanjutnya di sini juga ada users yang bertindak sebagai users, yang tampilannya atau menunya sendiri sama dengan user lainnya, yaitu ada admin root user, ada admin standard user, dan ada guest user. Prinsipal di sini dia memiliki hak akses lebih tinggi dari yang lain. Jadi tingkatannya itu adalah admin root, admin standard, dan guest. Sedangkan dari principal groupnya sendiri ada dua, yaitu administrator dan users. Dan ini bisa dilihat beberapa user yang akan didisablekan. Ini adalah security policy yang bisa ditambahkan. Kita bisa menambahkan beberapa role. Role di sini bisa disebut juga dengan hak akses. Apakah dia masuk ke dalam root atau admin? Nah, kita bisa lihat di sini ada admin root, modify-nya juga sebagai admin root. Selanjutnya di create sebagai admin root dan identity-nya admin root.
Kita akan coba edit. Nah, kita bisa ganti di sini namanya atau deskripsinya, bisa kita ganti di sini. Lalu kita save. Selanjutnya ada navigate to parent. Dan ada wizard. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah admin root di sini berfungsi untuk memberikan hak akses dan security kepada beberapa akun yang lain yang ada di OpenCRX ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Munziar. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah tentang pembuatan server untuk OpenCRX. Baik, berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita login ke Linux. Login sebagai user OpenCRX dengan password OpenCRX. Oke. Kemudian kita ketik uname min a. Uname min a ini digunakan untuk mengecek versi dari Linux ini. Lalu kita masuk sebagai root dengan perintah sudo su dengan password OpenCRX. Nah, setelah kita login sebagai root, kita masuk ke direktori home dari root tersebut. Kemudian kita lihat file dari source list ini dengan perintah nano. Oke. Lalu kita lakukan backup dari source list ini, mv/etc/apt/source list ke etc apt source list.all. Oke. Selanjutnya kita bikin file source list ini dengan repositori lokal. Masukkan perintah dep http kambing.ui.ac.id/ubuntu/presis main restricted universe multiverse. Presis ini merupakan codename dari Ubuntu versi 12.04. Di sini terdapat 5 macam yaitu mainnya, core-nya tersebut, update, security, propose, dan backport. Selanjutnya kita lakukan update dengan perintah apt main-get update untuk memperbaharui atau mengenalkan repositori baru ke sistem. Setelah selesai diupdate, kita lakukan upgrade. Dengan perintah apt main-get upgrade. Yes.
Oke, silahkan ditunggu. Karena ini server, kita perlu akses untuk meremote server ini. Aplikasi yang digunakan untuk meremote server adalah PUTTY atau biasa disebut dengan PuTTY. Untuk aplikasi yang bisa diremote di server ini, kita menggunakan OpenSSH server. Ada lagi sebenarnya Dropbear, tapi yang lebih familiar adalah OpenSSH server. Data sudah di upgrade. Sekarang tunggu fetching data yang sudah di download. Selanjutnya kita install OpenSSH server dengan perintah apt main get install OpenSSH server. Enter. Yes. Di sini kita memerlukan Java dan Unzip. Kita install Java dan Unzip. Sebelumnya kita buat home untuk CRX dengan perintah mkdir -home CRX. Nah, selanjutnya kita install Unzip dan Java.
default GRA, enter, yes. Selanjutnya kita buat temporary directory untuk penyimpanan file ANT, JDK, dan OpenCRX. Karena kita download file ANT, JDK, dan OpenCRX. Pertama kita buat direktorinya mkdir -p/home OpenCRX data, enter, cd home OpenCRX data, masuk ke direktori data. Lalu pertama kita download ANT dari Apache, wget min-c http www.apache ANT 193 bin.tar.gz, enter. Wget min-c ini adalah kalau koneksi terputus dia auto resume. Kalau kita tidak menggunakan min-c, opsi C, kita tidak bisa meresume download tersebut jika koneksi terputus. Kemudian kita ekstrak
menggunakan tar min ZXVF. Kita pindahkan file hasil ekstrak ke direktori OPT. Selanjutnya kita download file JDK. Dengan perintah yang sama, wget main c dengan opsi C, kalau terputus koneksinya bisa di resume.
Selanjutnya kita ubah permission JDK tersebut agar bisa dieksekusi dengan chmod plus x dot slash. Kita install JDK-nya. Selanjutnya kita pindahkan file JDK yang sudah diinstal ke direktori OPT. Selanjutnya kita download file OpenCRX server. Wget min c http://ftp.jais.ac.jp /pub /sourceforge /o /op /openCRX /openCRX OpenCRX server min 2.12.0 min installer.jre min 1.6.jar. File OpenCRX server ini sebesar 90 MB berbentuk application Java archive.
Selanjutnya kita beri permission untuk eksekusi. Kemudian kita install menggunakan perintah Java spasi minjar openCRX server.jar. Press enter. Press 1, select JDK path /opt/JDK 1.6.0 _45. Enter. Press 1. Press 1 to continue. Masukkan direktori /opt/apache dash ant dash satu titik 9.3. Enter. Press 1 to continue. Pilih target untuk penyimpanan file openCRX ini /home/crx. Enter. Press 1 to continue. Sedang menginstalasi, proses instalasi openCRX ini. Setelah itu, untuk menjalankan openCRX, kita masuk ke direktori home CRX. Masuk ke direktori apache tommy bin /opencrx.sh run. Enter. Di sini openCRX server dijalankan. Info server startup in. Oke, sekarang kita buka Mozilla Firefox. Masukkan alamat dari openCRX tersebut. Klik here to start. Masukkan username, guest, password guest, login. Ya, di sini agak lama. Kita cek lagi di sini. Oke, kembali ke Firefox. Sedang meload data. Buka Firefox-nya lagi. Oke, sekarang sudah bisa. Ada menu log off. Ini adalah tab yang ada di openCRX server ini. Oke, sekarang kita log off dulu. Kemudian untuk mematikan openCRX,
sudo su OpenCRX cd/home crx apache tommy bin ./opencrx server opencrx.sh stop. Nah, ini adalah perintah untuk mematikan OpenCRX server ini. Kita reload lagi. Nah, ini berarti server sudah mati. Setelah selesai langkah-langkah berikut, maka server telah jadi dan siap untuk digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulil Albab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan fitur pada OpenCRX di server Linux. Untuk server Linux ini saya menggunakan firmware, jadi seperti emulator. Pertama, terlebih dahulu buka firmware-nya. Nah, kemudian di sini jalankan. Nah, di sini server Linuxnya sedang melakukan booting. Nah, apabila berhasil, di sini akan melakukan login. Nah, di sini saya menggunakan PuTTY untuk remote dari Windows ke server Linux. Nah, di sini bisa dibuka PuTTY-nya. Kemudian dilewat. Di sini akan meremote pada IP 192.168.76 dan 129. Kemudian open. Nah, di sini saya akan login sebagai user. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita menjalankan terlebih dahulu OpenCRX-nya, yaitu dengan masuk ke direktorinya, itu dengan cara cd home albab OpenCRX apache bin. Kemudian selanjutnya OpenCRX-nya kita nyalakan dengan cara ./opencrx.sh kemudian run. Langkah selanjutnya itu kita membuka OpenCRX-nya pada web browser. Web browser yang saya gunakan yaitu Chrome. Di sini dalam proses untuk menyalakan dari si OpenCRX-nya.
Nah, selanjutnya di sini dapat mengakses pada alamat URL yaitu 192.168.76.129 dengan port 8080. Di sini selanjutnya dapat melakukan login. Selanjutnya kita akan meremote file-file pada OpenCRX yaitu menggunakan WinSCP, WinSCP ini fungsinya untuk melihat file pada Linux seperti Windows Explorer. Nah, di sini bisa melakukan login. Kemudian di sini bisa dilihat untuk mengedit salah satu dari menu tab ini dapat masuk ke folder OpenCRX, Apache Tom Web Profile 160, PPS, OpenCRX Core, OpenCRX Core CRX, dan Webin. Selanjutnya buka pada web.xml, kemudian open. Di sini saya akan menghilangkan salah satu fitur dari menu tab ini, yaitu pada bagian admin. Ini admin. Selanjutnya bisa dihapus salah satu dari fiturnya. Yaitu dengan cara uncomment pada web.xml-nya. Langkah selanjutnya yaitu merestart OpenCRX-nya. Kembali. Kemudian di stop terlebih dahulu. Kemudian bisa dinyalakan kembali. Open, run.
Nah, di sini login terlebih dahulu kembali. Di sini bisa dilihat fitur yang dihilangkan, diantaranya produk. Nah, di sini bisa dilihat pada sebelumnya yang belum dihilangkan fitur pada OpenCRX. Kemudian di sini dihilangkan produk, defaults, dan menu lainnya. Nah, di sini bisa dilihat produknya sudah dihilangkan. Di sini datanya diurutkan. Apabila produk dihilangkan, maka di sini harus diisikan dengan angka 5, 6, 7 dan seterusnya. Apabila tidak diurutkan, menu tidak akan ditampilkan. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana cara menghilangkan fitur pada OpenCRX.